Akulah jalan, kebenaran, dan hidup. Tidak seorang pun dapat datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Sampai sahabatku, saudaraku yang terkasih di dalam Kristus. Damai Kristus kiranya selalu beserta kita, dan semoga hari ini kita semua dalam keadaan sehat walafiat selalu. Seandainya ada yang sakit, saat kita mari bersatu hati, bersatu iman, kita berdoa bersama-sama mohon kesembuhan mereka. Dan seandainya ada yang ada masalah di dalam hidup mereka, kiranya Tuhan juga mengutus Roh Kudus untuk memberi jalan keluar bagi kesulitan mereka. Kembali saya mengajak kita bersama-sama untuk merenungkan firman Tuhan yang akan kita ambil dari Injil Yohanes bab 14 ayat 6 sampai dengan 14. Juga hari ini adalah pesta Santo Filipus dan Santo Yakobus martir. Marilah kita mulai dengan tanda kemenangan kita dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Inilah Injil Yesus Kristus menurut Yohanes. Dimuliakanlah Tuhan. Dalam amanat perpisahannya, Yesus berkata kepada Thomas, "Akulah jalan, kebenaran, dan hidup. Tidak seorang pun dapat datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Sekiranya kamu mengenal aku, pasti kamu juga mengenal Bapa. Sekarang ini kamu mengenal Dia, dan kamu telah melihat Dia." Kata Filipus kepada Yesus, "Tuhan, tunjukkanlah Bapa kepada kami, dan itu sudah cukup bagi kami." Kata Yesus kepadanya, "Telah sekian lama aku bersama-sama kamu, Filipus, namun engkau tidak mengenal aku. Barang siapa telah melihat aku, ia telah melihat Bapa. Bagaimana engkau berkata, 'Tunjukkanlah Bapa kepada kami'? Tidak percayakah engkau bahwa aku di dalam Bapa dan Bapa di dalam aku? Apa yang aku katakan kepadamu, tidak aku katakan dari diriku sendiri, tetapi Bapa yang diam di dalam aku. Dialah yang melakukan pekerjaannya. Percayalah kepadaku bahwa aku di dalam Bapa dan Bapa di dalam aku. Atau setidak-tidaknya, percayalah karena pekerjaan-pekerjaan itu sendiri. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya barang siapa percaya kepadaku, ia akan melakukan juga pekerjaan-pekerjaan yang aku lakukan. Bahkan pekerjaan-pekerjaan yang lebih besar daripada itu. Sebab aku pergi kepada Bapa, dan apapun yang kamu minta dalam namaku, aku akan melakukannya, supaya Bapa dipermuliakan di dalam Anak. Jika kamu meminta sesuatu kepadaku dalam namaku, aku akan melakukannya." Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Hari ini kita merayakan pesta Santo Filipus dan Santo Yakobus Rasul dan Martir. Yohanes, penulis Injil keempat, mengisahkan amanat perpisahan Yesus dengan para muridnya. Sebagaimana kita dengar dalam bacaan hari ini. Dan juga Yesus memberi jaminan yang pasti kepada mereka untuk bisa datang kepada alamat tujuan akhir hidup, yaitu bersatu dengan Bapa melalui dirinya sendiri. Sahabatku, saudaraku yang terkasih, pada zaman sekarang alamat atau tempat-tempat baru yang semakin mudah diketahui. Bukan hanya tempat atau alamat di dalam negeri, tetapi juga nun jauh di luar sana. Itu pun dengan mudah kita menemukannya. Dengan bantuan alat-alat canggih, dengan teknologi seperti GPS, Google Map, dan sejenisnya, kita akan mudah menemukannya. Karena itu, saat ini orang tidak perlu takut akan tersesat jika ia akan pergi ke suatu alamat atau ke suatu tempat yang baru. Kecanggihan teknologi modern
akan memudahkan pencariannya. Namun hal yang sangat menentukan adalah akses jalan ke tempat tersebut. Tanpa akses jalan yang baik, maka kita tidak akan mungkin sampai ke tempat tujuan kita. Walaupun mungkin kita tahu di mana tempat itu berada. Kita membutuhkan sarana untuk membawa kita ke tempat tujuan kita. Kita mengenal pepatah ini, pepatah klasik yang mengatakan banyak jalan menuju ke Roma. Demikian pun banyak sarana dan fasilitas sebagai akses menuju Roma. Bisa via pesawat terbang, bisa kapal laut, bisa kendaraan darat, mobil, sepeda motor, jalan kaki, dan lain-lain. Orang bisa sampai ke tempat tujuannya. Demikian pun dengan hidup manusia. Hidup kita adalah sebuah perjalanan atau sebuah perziarahan menuju tujuan akhir perjalanan akhir hidup kita. Tidak lain adalah Allah sendiri. Tujuan akhir hidup kita adalah kita mau bersatu dengan Allah. Dan kita tahu bahwa sarana yang bisa membawa kita ke sana yang lazim kita kenal dengan agama. Pada zaman sekarang ini kita mengenal banyak macam agama, banyak macam ajaran, banyak aliran-aliran, banyak bentuk-bentuk ibadah yang semuanya bisa menjadi sarana untuk menggapai tujuan akhir masing-masing hidup kita, yaitu bersatu dengan Allah. Semua itu indah, baik, luhur, dan mulia untuk menjadi sebuah sarana guna menyatukan dan guna mengungkapkan iman kita untuk mendekatkan diri kepada Tuhan dan lain-lain. Tapi bagi orang Katolik, jalan menuju kepada Bapa, yaitu tujuan akhir hidup kita, hanya ada satu jalan lurus, jalan yang tidak bercabang, yaitu melalui dan bersama Yesus. Sebagaimana dalam Injil Yohanes bab 14 ayat 6, Yesus bersabda, "Tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku." Perkataan Yesus sangat jelas dan tegas. Maka bagi orang Katolik, keselamatan tidak ada di dalam siapapun juga selain di dalam Dia. Sebab di bawah kolong langit ini tidak ada nama lain yang diberikan kepada manusia yang olehnya kita dapat diselamatkan. Kisah Para Rasul bab 4 ayat 12. Sangat jelas dan tegas, tidak ada nama lain kecuali nama Yesus Sang Kristus. Sebab Dialah Sang Mesias, sebab Dialah Tuhan dan Juru Selamat dunia. Dialah Sang Firman yang menginkarnasi menjadi manusia. Namun pada kenyataannya masih ada saja orang Katolik tidak menyadari atau tidak memahami peranan Yesus ini. Mereka masih mencari-cari jalan pintas, jalan lain di dalam aliran-aliran, di dalam perguruan-perguruan, atau mencari orang-orang pintar, juga cari dukun, juga cari kekuatan-kekuatan dunia ini yang tampaknya lebih memikat bagi mereka, lebih menjanjikan dalam mendapatkan segala sesuatu yang mereka inginkan. Saya ajak kita coba mundur ke belakang untuk melihat peristiwa di 2000 tahun yang lalu ketika Yesus masih bersama-sama para muridnya. Telah sekian lama para murid mendapat pendidikan khusus dari Yesus karena mereka hidup setiap hari bersama Yesus. Tetapi pendidikan itu bagikan proses menabur nilai-nilai pada benih. Benih yang jatuh di tanah pinggir jalan. Ada yang jatuh di tanah berbatu. Ada yang jatuh di tanah yang bersemak duri. Ada juga yang jatuh di tanah yang subur. Tanah adalah simbol pribadi yang dididik atau pribadi yang menjadi wadah
nilai-nilai yang ditaburkan oleh Yesus pada saat itu adalah para rasul. Namun hari ini Yesus agak kecewa karena dari pertanyaan-pertanyaan yang diajukan oleh Thomas dan Filipus, nampak bahwa mereka belum benar-benar mengenal Yesus. Untungnya desahan kecemasan, desahan kekecewaan Yesus tidak berkepanjangan. Permintaan Filipus, Tuhan, tunjukkanlah Bapa kepada kami. Yesus segera menjelaskan kepada para rasul, terutama kepada Thomas dan Filipus. Barang siapa telah melihat aku, ia telah melihat Bapa. Dan kepada Thomas, Yesus mengatakan, aku adalah jalan, kebenaran, dan hidup. Yesus memiliki kesatuan sempurna dengan Bapanya. Karena seluruh kata-kata dan pekerjaannya merupakan perwujudan dari pribadi Bapa. Ini yang belum dipahami betul oleh para murid waktu itu. Sahabatku, saudaraku yang terkasih, Allah itu bersemayam dalam terang yang tak terhampiri. Baca di dalam 1 Timotius bab 1 ayat 16. Demikian pun di dalam kitab Kejadian bab 33 ayat 20. Allah bersabda kepada Musa, engkau tidak tahan memandang wajahku, sebab tidak ada orang yang memandang aku dapat hidup. Sekali lagi, Keluaran bab 33 ayat 20. Karena itu tidak ada satu makhluk ciptaan pun yang dapat dekat kepada Allah, apalagi bersatu dengan Allah. Maka untuk bersatu dengan Allah tidak ada jalan lain selain hanya melalui dan bersama Yesus kita bisa datang kepada Bapa. Karena di dalam Kolose bab 1 ayat 15 mengatakan Yesus adalah gambar Allah yang tidak kelihatan, Allah yang tak terhampiri, Allah yang api yang di dalam Ibrani bab 12 ayat 29. Yesus gambarannya. Demikian dalam Ibrani bab 1 ayat 3. Yesus adalah cahaya kemuliaan Allah dan gambar wujud Allah. Dan Injil hari ini juga menjelaskan kepada kita bahwa Yesus ada di dalam Bapa dan Bapa di dalam. Karena itu tidak ada satu makhluk ciptaan pun yang dapat dekat kepada Allah, apalagi bersatu dengan Allah. Maka untuk bersatu dengan Allah tidak ada jalan lain selain hanya melalui dan bersama Yesus kita bisa datang kepada Allah. Karena di dalam Kolose bab 1 ayat 15 mengatakan Yesus adalah gambar Allah yang tidak kelihatan. Demikian pun di dalam Ibrani bab 1 ayat 3 mengatakan Yesus adalah cahaya kemuliaan Allah dan gambar wujud Allah. Gambar wujud Allah yang tak terhampiri. Gambar wujud Allah yang adalah api yang menghanguskan. Itu ada di dalam diri Yesus. Demikian pula Injil hari ini menjelaskan kepada kita bahwa Yesus ada di dalam Bapa dan Bapa ada di dalam Yesus. Barang siapa telah melihat Yesus, ia telah melihat Bapa. Jadi itulah, kalau kita mau datang kepada Bapa, kalau kita mau bersatu dengan Bapa, kita harus bersatu dengan Yesus. Yesus tidak berhenti pada desahan kekecewaan terhadap para muridnya, terutama kepada Filipus dan Thomas. Ia terus menjelaskan kepada para murid bahwa dialah jalan, kebenaran, dan hidup. Jalan satu-satunya menuju Bapa. Tetapi jika para murid ingin melewati jalan itu, mereka juga harus melakukan segala yang Yesus lakukan. Kualitas hidup mereka, kata-kata, pekerjaan mereka harus menjadi sekualitas kata-kata dan pekerjaan Yesus. Sahabatku, saudaraku yang terkasih, Yesus menekankan iman kepercayaan, yaitu penyerahan diri secara total atau bersatu, menunggal dengan Yesus untuk menggapai hidup kekal itu, untuk bersatu dengan Bapa. Bagaimana dengan kita?
Apakah kita melihat Yesus hanyalah sebuah pelang kayu penunjuk jalan, atau kompas penunjuk arah, atau Google Map, atau GPS untuk kita di zaman, sehingga hidup kita terarah kepada acara-acara ritual belaka? Kita memang rajin ke gereja, ziarah ke gua-gua Maria, bahkan ke Holy Land, rajin berdoa, rajin novena, devosi, dan segala macam. Tapi apakah apa yang kita lakukan ini membawa kita masuk ke dalam bersatu dengan Yesus, atau justru membawa kita keluar dari Yesus? Kita kelihatan seolah-olah orang saleh dengan melakukan itu. Tapi kalau kita berada di luar Yesus, kita sebenarnya sedang ditegur oleh Yesus, sebagaimana Yesus menegur Filipus dan Thomas. Sudah sekian puluhan tahun kita hidup bersama Yesus, tapi sebenarnya kita belum mengenal Yesus yang sesungguhnya. Filipus memang lamban memahami Yesus, namun Filipus selalu setia mencintai Yesus. Dia tidak lari keluar dari Yesus. Bahkan ia rela disalib dengan kepala ke bawah untuk Yesus yang ia imani. Sementara itu Rasul Yakobus, anak Alfeus, atau yang disebut juga Yakobus kecil, atau juga disebut Yakobus muda. Ini untuk membedakan bahwa Yakobus ini bukanlah Yakobus anak Zebedeus. Satu Yakobus Alfeus ini menghayati hidup dan panggilnya dengan ia menjalani hidup mati raga dengan cara hidup keras, tidak makan daging dan minum anggur. Banyak waktu ia gunakan untuk berdoa sambil berlutut, sehingga kulit lututnya menjadi tebal dan keras. Singkatnya, ia tidak ingin memanjakan tubuh. Ia ingin memelihara tubuhnya dengan banyak berdoa dan mati raga, supaya di dalam tubuhnya ada roh yang memberi kualitas hidup. Karena itu dalam suratnya ia mengatakan bahwa tubuh tanpa roh adalah mati. Yakobus bab 2 ayat 26. Yakobus juga dikenal sebagai uskup Yerusalem pertama yang bijaksana dalam berkata-kata. Namun ada saja orang yang tidak suka dengannya. Ia ditangkap, dilemparkan dari dan dirajam sampai mati. Bait Allah ini adalah juga tempat di mana setan membawa Yesus untuk menggoda Yesus di atas bubungan bait Allah. Bagaimana dengan kita di zaman yang serba instan ini? Bagaimana kita di zaman yang serba gampang, serba mudah ini? Saya ajak kita berhentilah sejenak dari kesibukan kita. Lalu bertanya, seberapa jauhkah kita telah mengenal Allah dalam diri Yesus? Apakah kita menyadari ketika kita menyambut komuni dan ketika kita merenungkan firman Tuhan, kita sesungguhnya sedang berjumpa dengan Allah sendiri? Ataukah kita cenderung seperti Filipus yang mengharapkan Allah itu hadir dalam bentuk yang sungguh mengagumkan, dalam bentuk yang sungguh luar biasa? Kalau kita tidak menemukan hal itu, apakah kita masih mengikuti Yesus dengan setia dan penuh cinta? Sanggupkah kita menguasai hawa nafsu dan keinginan daging kita dengan mengisi hidup ini dengan doa sebagaimana apa yang dilakukan oleh supaya tubuh kita ditutupi oleh roh yang memberi kualitas hidup ini, sebagaimana kata Santo Yakobus dalam suratnya bab 2 ayat 26. Tubuh tanpa roh adalah mati. Jika kita mengikuti Yesus dengan cinta dan kesetiaan yang besar sampai kita mati, sebenarnya kita juga telah menjalani sebuah kemartiran tanpa berdarah. Refleksi hidup kita. Demikianlah renungan kita. Marilah kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus, karena dalam Engkaulah
kami mengalami kasih Bapa yang luar biasa di dalam hidup kami. Berikanlah kami rahmat kesetiaan agar kami selalu hidup bersamamu. Bunda Maria, doakanlah kami selalu. Amin. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Amin. Semoga Tuhan Yesus Kristus selalu memberkati kita semua. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Salve, salam sukacita selalu.